Belum memutuskan itu tidak menghalangi kami yang sering sidang-sidang di MK bisa melihat arah putusan. Oh, Tentu oke. prediksi, tentu antisipasi. Ini cara kita untuk memberi kesempatan kepada MK sebelum diputus, tolong dipikirkan matang-matang Oke. karena ini dampaknya luar biasa. Saya justru ingin ini proporsional terbuka tetap dipertahankan. Berarti itu secara logika bagi saya orang yang pernah berada dalam posisi sebagai hakim konstitusi. Menurut saya logika itu nggak benar. Nah, tapi kan Prof. Denny tadi sudah menyampaikan. Rupanya itu adalah kesimpulan-kesimpulan analisisnya sendiri melihat Hmm. gelagat cara-cara hakim bertanya begitu kan. Kalau tujuannya adalah untuk mencegah Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai alat katanya. Untuk mengawal Mahkamah Konstitusi katanya Prof. Denny tadi. Ya caranya jangan dengan menyampaikan eh, eh, narasi yang justru mengarahkan rakyat untuk tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Ini berbahaya menurut saya. Oke. Saya masih bersama Ketua Mahkamah Konstitusi pertama periode 2003 saat pertama kali kita memiliki Mahkamah Konstitusi sampai 2008. Ia adalah Profesor Jimli Asyidiki. Prof tadi sudah sempat mendengarkan dialog kemarin bersama Budiman Tanurejo. Jadi bukan dari, kan Pak Mahfud bilang usut di dalam MK itu pasti ada yang membocorkan. Tetapi Denny Indrayana juga bisa membela dengan mengatakan nggak harus dari dalam MK. Sumber kredibel itu tidak melulu harus ada di inner circle. Kalau kita masih tetap, tadi kalau Bapak saya sudah tahu standpointnya ini adalah ilusi dan kebohongan. Tapi kita bicara kalaulah ini benar, gitu, Pak. Kalaulah ini benar, apakah mungkin informasi yang berupa rahasia negara, bocornya putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa didapat dari luar Mahkamah Konstitusi? Ya nggak bisa, namanya rahasia. Jadi orang yang terlibat di rapat itu saja, berarti dari dalam. Artinya Profesor Denny itu dapat dari second hand. Kalau dia tidak mau mengaku dari luar, dari dalam, berarti yang dari dalam membocorkan dulu, lalu orang kedua itu membocorkan ke Denny. Sama juga. Jadi pengusutan yang diminta oleh Pak Mahfud itu benar. Nah cuma yang saya persoalkan tadi, jangan ke ranah pidana lah, biar etika aja. Gimana bisa mengusutnya Pak ya? Bisa. Gimana? Jadi ketua pimpinan Mahkamah Konstitusi harus tegas. Bikin rapat, lalu putuskan bikin majelis kehormatan. Periksa, Denny-nya dipanggil, staf yang diduga atau orang luar yang dibilangnya itu harus dibawa, diundang. Lalu nanti dikonfrontir dengan orang-orang yang ada di rapat RPH. Prof Jimli, menurut saya itu tidak segampang itu karena Gampang sekali. saya tidak yakin. Karena pasti Nah, seorang bukan yakin ya, tapi gampang sekali. seorang Kalau Denny Indrayana saya, tidak akan mungkin mau menyebut siapa sumbernya. ya berarti dia bohong. Dia tidak bisa, kalau di dalam sidang dia wajib langsung dia di blacklist. Nah, begitu ya, kita harus tegas. Jadi walaupun teman sendiri, kita harus tegas. Ada jalan keluarnya. Walaupun ya tentu kan kita juga harus mendidik bangsa ini tidak campur aduk gitu. Oke. Antara profesi, pengacara, profesor dan politisi. Kalau ini jelas naluri politiknya yang bekerja. Hanya memang satu frase itu dipercaya oleh publik yang dikatakan oleh Denny Indrayana, yaitu no viral, no justice. No viral, no justice. Jadi memang harus diviralkan dulu untuk mendapatkan keadilan. Yang mana Profesor Jimli ini dibenarkan, diaminkan oleh publik. Ayo kita viralkan supaya ada keadilan. Sehingga apa yang dicuitkan atau dikatakan Denny Indrayana itu ditelan. Oh ya benar juga ya. Karena memang selama ini presidennya memang harus ramein dulu, viralkan dulu, baru mendapat atensi atau mendapat ada keadilan. Dalam konteks kasus ini, no viral, no justice tidak relevan. Kalau menurut saya tidak relevan, karena begini ya, Tidak ada hubungannya. pertama, suara publik itu jangan diidentikan dengan suara di media. Belum tentu silent majority itu bisa jauh lebih banyak, cuma dia diam. Yang kedua, sekarang ini di ruang publik kita diisi oleh
informasi banyak sekali fake news, banyak sekali persepsi. Inilah disebutnya post truth itu, pasca kebenaran. Maka informasi dari media publik tidak boleh dijadikan referensi untuk bersikap dan membuat keputusan dalam menjalankan fungsi bernegara. Gitu loh. Nah, jadi kita harus hati-hati. Kita ini sedang dilanda oleh post truth di seluruh dunia. Nah, jadi kalau dia no viral, no justice, ya nggak benar. Nggak ada hubungannya nih Pak Nggak ya? ada hubungannya.